Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vervana Malinda Apsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum beberapa materi dari mata kuliah Prophetic Leadership. Materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Islam pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau dipilih oleh masyarakat Madinah untuk memimpin mereka setelah masa krisis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kepemimpinan Abu Bakar ditandai dengan kedisiplinan, amanah, dan ketaatan yang tinggi dari masyarakat terhadap kepribadian dan kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, yaitu 2 tahun, Abu Bakar juga banyak meraih prestasi. Yang pertama, ada mengutamakan penyebaran Islam dan menindas kelompok-kelompok yang menentangnya. Yang kedua, ada mengirim pasukan ke Syria untuk menyebarkan Islam, yang mana dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harisah. Yang selanjutnya berhasil menangani gerakan pemurtadan yang mengancam keutuhan negara Islam. Dan yang terakhir yaitu berperang melawan nabi palsu. Nah, Abu Bakar juga dikenal karena kesetiaannya kepada Nabi Muhammad. Karena beliau adalah sahabat dan sekaligus menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dia juga berperan dalam melindungi Nabi selama hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah memimpin negara Islam selama 2 tahun. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkuasa dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad dan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar bin Khattab awalnya sangat membenci Nabi Muhammad dan Al-Quran, tetapi dia mendapat hidayah setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab terkenal karena memiliki jasa yang besar dalam sejarah perkembangan agama Islam. Dia memiliki reputasi sebagai orator yang berbakat dan menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan reputasinya di antara orang-orang. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai sosok yang keras, pemberani, dan adil. Beliau juga memiliki kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan yang terbukti dalam perannya sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Nah, Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling bertentangan dengan Nabi Muhammad sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi Khulafaur Rasyidin kedua dan meneruskan perjuangan Islam. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Utsman dikenal karena kekayaan dan keahliannya dalam berdagang. Utsman bin Affan adalah pribadi yang dermawan, memberikan bantuan material untuk kemajuan agama Islam. Beliau juga dikenal karena kejujuran dan kerendahan hatinya. Nah, pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan berhasil meraih beberapa prestasi. Antara lain yaitu perluasan Masjidil Haram, yang mana sekarang yaitu Mekah, dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Terus, pengenalan pasukan polisi keamanan untuk rakyat, pembangunan gedung khusus untuk kejaksaan, pembangunan pertanian, menyebarkan dakwah Islam ke daerah-daerah seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes, pembentukan angkatan laut yang kuat, dan selanjutnya yang terkenal sampai sekarang yaitu kompilasi Al-Quran menjadi satu mushaf yang dianggap sebagai kontribusi terbesar Utsman bin Affan. Bagaimanapun juga, kepemimpinan Utsman bin Affan sangat berperan dalam perkembangan peradaban Islam. Ya, materi selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dan tokoh terkemuka dalam kepemimpinan Islam.
Adapun prestasi singkat tentang kepemimpinan Ali bin Thalib, yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib dikenal dengan keberanian, ilmu, dan ketakwaannya. Beliau dibesarkan oleh Nabi Muhammad dan belajar dari sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, sebagai seorang pemimpin, Ali mengambil alih tanah yang dihibahkan oleh Utsman bin Affan dan membagikan hasilnya kepada negara. Ali juga mengembalikan sistem pembagian pajak tahunan di kalangan umat Islam yang sebelumnya diterapkan oleh Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kepintarannya dan banyak dicari oleh para khalifah sebelumnya untuk meminta nasihat dan bantuan dalam memecahkan masalah yang sulit. Nah, Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Khandaq, di mana Ali menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Nah, Ali bin Abi Thalib juga sangat dihormati karena ilmunya dan sering dibandingkan dengan para nabi sebelumnya karena beberapa keunggulannya tersebut. Gaya kepemimpinannya ditandai dengan berorientasi pada orang dan sukses sepanjang sejarah. Berarti secara keseluruhan, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ditandai dengan kearifan, keberanian, dan dedikasinya terhadap kesejahteraan umat Islam. Nah, cukup sekian beberapa resume materi dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.